what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kartika, NIM 22681054, Lokal Ekonomi Syariah 3C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang ijaroh, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah yang dibimbing oleh Bapak Hendrianto MA. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu ijaroh, di sini saya jelaskan dulu poin-poin penting yang akan saya jelaskan dalam materi ijaroh ini. Yang pertama, apa pengertian ijaroh atau sewa menyewa? Yang kedua, apa saja dasar hukum yang menjelaskan tentang ijaroh? Yang ketiga, apa sajakah rukun dan syarat ijaroh? Yang keempat, apa pengertian ujrah ala to'ah? Yang kelima, bagaimana cara aplikasi ijaroh dalam perbankan syariah? Dan yang keenam, apa yang menyebabkan berakhirnya ijaroh? Materi yang pertama, pengertian ijaroh atau sewa menyewa. Sewa menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-jaroh. Sewa atau jaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat dari suatu benda. Jadi, benda tidak berkurang sama sekali, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini dapat berupa manfaat seperti kendaraan, rumah, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja. Secara etimologi, al-ijaroh berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad atau penggantian. Dari sebab itulah at-sawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru atau upah. Yang kedua, dasar hukum ijaroh. Al-ijaroh dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syarak berdasarkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma ulama. Adapun yang menjadi dasar hukum ijaroh, salah satu hadisnya yang berbunyi, artinya, berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, syarat dan rukun ijaroh. Yang pertama, syarat ijaroh. Adapun syarat-syarat al-ijaroh sebagaimana yang dituliskan Nasrun Harun sebagai berikut. Yang pertama, yang terkait dengan dua orang yang berakad. Yang kedua, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijaroh. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek al-ijaroh harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Yang keempat, objek al-ijaroh itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Yang kelima, objek al-ijaroh itu sesuatu yang dihalalkan oleh syarak. Yang keenam, yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Yang ketujuh, objek al-ijaroh itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Yang ke-8, upah dan sewa dalam al-ijaroh harus jelas, tentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Yang kedua, rukun ijaroh. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijaroh ada 4, yaitu yang pertama, dua orang yang berakad. Yang kedua, sikhot atau ijab dan qabul. Yang ketiga, sewa atau imbalan. Dan yang keempat, manfaat. Yang keempat, pengertian ujrah ala to'ah. Ujrah ala to'ah adalah imbalan yang diterima atau imbalan atas jasa mengajar Al-Quran atau guru ngaji, mengajar agama Islam atau guru madrasah, khotib, imam salat atau menjadi muadzin, serta pekerjaan lainnya yang berdimensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam praktiknya, dalam kehidupan sehari-hari terkadang istilah imbalan ini disebut dengan ujrah atau imbalan. Di bidang lapangan kerja lain disebut dengan honor. Dalam kajian fikih dikenal dengan bab yang disebut ijaroh atau aktivitas usaha yang berhubungan dengan jasa sebagaimana dijelaskan yang di atas. Hanya saja, dalam tema bisyarah ini, objek pekerjaan atau perbuatannya bersifat tabudi, beribadah kepada Allah. Nah, materi yang kelima yaitu aplikasi ijarah dalam perbankan syariah. Secara umum, aplikasi ijarah dalam perbankan syariah dapat digambarkan dalam transaksi sewa menyewa jasa.
dalam bentuk ijaroh untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya, materi yang keenam berakhirnya ijaroh. Menurut Al-Kasani dalam kitab Al-Badi'u Asy-Syani'u menyatakan bahwa akad al-ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, objek al-ijarah hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan atau kendaraan yang disewa hilang. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa, maka seseorang tersebut berhak menerima upahnya. Yang ketiga, wafatnya salah seorang yang berakad. Yang keempat, apabila ada uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka akad al-jarahnya batal. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari saya mengenai materi ijaroh. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.